Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu sudah aku shuffle, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Cancer di hari ini. Fokus, konsentrasi, dan semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Wow, pada kali yang pertama aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Cancer. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Kesatria cangkir ya. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang memang memiliki sebuah energi yang positif, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena secara visualisasi sangat terlihat jelas adanya sebuah potensi dan peluang bakal ada sebuah pencapaian. Nah, ini. Oke. Ada sebuah pencapaian, kemudian ada sebuah peningkatan dan kemajuan di dalam kehidupan kamu. Ya memang sih ini dampaknya adalah terkait dengan kondisi kehidupan sosial kamu, teman-teman. Ya, berarti ketika ada sebuah potensi peluang, adanya sebuah kemajuan di dalam kehidupan sosial kamu, berarti ini dampaknya cukup positif banget ya. Ada hal-hal yang berjalan dengan lancar, mungkin itu terkait dengan perihal usaha bisnis dan pekerjaan sih sebenarnya. Ya, karena memang ini kaitannya tentang adanya rezeki yang akan kamu dapatkan, teman-teman. Ya, rezeki yang cukup bagus gitu sih. Oke, kemudian pada kartu yang kedua, nah, aku punya Six of Swords. Kenapa? Kamu akan merasakan sebuah kelancaran gitu ya, teman-teman ya. Potensi bahwa akan adanya sebuah pencapaian. Karena melihat dari energi kamu secara menyeluruh, teman-teman. Memang dapat aku akui, ya. Kalau dikatakan problemnya banyak, masalahnya banyak, ujiannya banyak, dan besar mungkin seperti itu. Tetapi kamu termasuk orang-orang yang sangat optimisme, teman-teman. Ketika ada masalah, kamu berani dalam menghadapi masalah tersebut. Walaupun itu berat sebenarnya, walaupun itu sangat sulit. Nah, sebenarnya inilah sebuah kesempatan yang memang cukup baik ketika memang kamu dapat menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi itu dengan baik pula. Kenapa? Ya karena ketika masalah itu sudah terselesaikan, tentunya ya inilah yang nanti akan membawa sebuah perubahan, teman-teman. Contoh di sini, mungkin jika kita berbicara masalah bisnis dan usaha kamu nih. Ketika usaha kamu, bisnis kamu mengalami sebuah kemacetan, ketika bisnis dan usaha kamu mengalami beberapa hal yang mungkin nggak lancar, kemudian kamu selalu berupaya berusaha nih untuk gimana caranya membuat usaha bisnis kamu menjadi lancar. Contoh mungkin ya kamu lebih sering berdoa, ya kemudian kamu lebih sering meditasi, sholat malam kah dan lain sebagainya ya. Kemudian ya melakukan hal-hal yang terbaik lah gitu ya. Ataupun mungkin mencari modal ya teman-teman ya. Jadi pada intinya memang nggak ada yang sia-sia kalau aku lihat ya sebenarnya. Walaupun memang aku akui itu sulit banget ya. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan sebenarnya kalau untuk masalah kepercayaan diri sih oke ya. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah terkait dengan adanya orang-orang yang sepertinya enggak senang banget terhadap kehidupan kamu. Nah, ini teman-teman yang menjadi problem masalah terbesar di dalam kehidupan kamu. Kenapa aku katakan demikian? Karena ya mereka selalu berupaya berusaha loh untuk menutup jalan kerezekian kamu. Itu dia. Tetapi ya itu tadi ketika kamu terus mau melakukan hal yang terbaik untuk, diri kamu secara pribadi ya teman-teman, ya.
Maka apapun nih yang menghalangi kamu, oke, ya itu semua akan dapat kamu lewati. Ya, inilah harapan keinginan kamu nih, terutama di bulan Januari ini ya, di tahun 2025 ini teman-teman. Ya, kamu ingin harapannya kehidupan kamu tuh bisa lebih baik secara kondisi ekonomi ya. Mungkin kamu sudah cukup-cukup banget merasakan sebuah kondisi kehidupan yang mohon maaf selama ini ya selalu dipandang sebelah mata, selalu direndahkan, dihina, nah seperti itu teman-teman. Wajar sih memang ketika kamu selalu berambisi meskipun terkadang eh, berat kamu rasa ya beban kehidupan kamu teman-teman. Tetapi memang ya itu tadi ya, kembali terhadap keyakinan masing-masing. Ketika yakin ya teman-teman bahwasanya setelah melewati masalah ini, badai ujian ini teman-teman, maka ya kamu akan sampai ke dermaga kesuksesan kamu sih sebenarnya. Dan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu? Tentu ya Tuhan selalu maha melihat terhadap hal apapun yang kamu lakukan. Ya, aku merasakan seperti ada sebuah doa-doa yang akan terkabulkan, termanifestasikan. Ya, adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu inilah yang akan membawa sebuah potensi dan peluang yang cukup bagus. Jadi tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang mustahil ya teman-teman sebenarnya ketika memang kamu berani di dalam menghadapi masalah dan ujian yang terjadi. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat finansial ekonomi ya ataupun kondisi keuangan dari teman-teman Cancer di hari ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini ya teman-teman? Apakah ada kabar baik ya ataupun mungkin kebalikannya? Oke, siap. Dan wow, pada kata yang pertama aku punya Nine of Cups ya, 9 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ya tentunya. Sebagai energi pembuka ya, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa banget teman-teman. Secara visualisasi sangat terlihat jelas ada sebuah kondisi kehidupan yang dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki gitu sih. Penuh dengan pencapaian kesuksesan dan sebuah kondisi kehidupan yang mapan ya teman-teman. Seakan-akan kamu sedang menikmati banget nantinya ataupun saat ini ataupun nanti gitu sih. Ya, inilah kerja keras kamu selama ini, hasil kerja keras kamu mungkin selama tahun 2024 kemarin teman-teman, maka di bulan Januari ini kamu menikmati hasilnya. Ya, jadi memang dengan kata lain untuk masalah kondisi keuangan dari teman-teman Cancer dalam pekan ini cukup berlimpah. Oke? Nah, kemudian aku punya Three of Pentacles, ya, ataupun 3 koin teman-teman. 3 koin muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan untuk masalah keuangan memang tidak dapat dipungkiri ya. Adanya ikut campur tangan dari orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, kamu ketemu orang-orang yang baik ya, yang selalu bisa bersinergi dengan kamu, ataupun mungkin juga pada fase ini teman-teman, dengan kondisi kehidupan kamu yang lebih baik, aku rasa memang kamu bisa ya dapat membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi gitu sih. Ya, jadi pada intinya memang untuk masalah keuangan teman-teman Cancer luar biasa banget ya. Aku punya Ace of Pentacles ya kemudian kartu koin di sini. Tentu dari situasi dan kondisi ini ya menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi rezeki teman-teman, tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana memang cukup makmur ya, kehidupan kamu cukup dipenuhi dengan berbagai keberuntungan yang seakan-akan tuh nggak ada habisnya. Nah, kali ini rezeki yang bakal datang kepada kamu gitu, uang yang bakal mendekati kamu, bukan lagi kamu yang bekerja keras. Kenapa? Karena jalannya sudah terbuka. Ya, ketika memang jalan kehidupan kerezekian seseorang sudah terbuka, maka ya dia dapat tinggal menikmati hasilnya gitu sih teman-teman. Ya, walaupun mungkin ya awal untuk mencari jalan keresakian masing-masing itu sangat sulit. Tapi ketika sudah memperoleh apa yang diinginkan, tentu manfaatkan situasi dan kondisi yang terbaik ini teman-teman. Ya, untuk masa depan kamu terutama. Ya, kamu pikirkan untuk masa depan. Apakah kamu di sini bagi yang masih single ya kan? Kamu ingin menikahkah gitu? Kamu ingin memiliki pasangan ya demi kehidupan pasangan bersama, keluarga, kemudian mungkin jika yang sudah memiliki keluarga, ya anak, ya tentu mementingkan untuk kehidupan anak dan kehidupan masa tua. Nah, itu yang paling terpenting teman-teman ya. Jadi manfaatkan sebuah momen-momen terbaik ini karena dengan rezeki kamu yang cukup bagus ini aku rasa ke depan ya ketika memang dapat dikendalikan dengan lebih baik, niscaya semuanya akan lebih baik sih teman-teman.
Ya, pada intinya harus lebih dijaga banget manajemen keuangannya gitu sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini. Oke. Sudah berumah tangga ya, dan pada kartu yang pertama, aku punya Two of Cups di sini teman-teman. Dua cangkir muncul hadir ya. Sebagai energi pembuka ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif sih sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Melihat dari energi kehidupan rumah tangga kamu ya cukup bahagia, ya cukup harmonis sih sebenarnya. Bisa saling mengerti dan kemudian ini sebuah komitmen ketika mungkin ada ujian cobaan yang terjadi selalu berkomitmen. Nah, ini sebuah situasi kondisi yang cukup bagus sih sebenarnya teman-teman. Kenapa? Ya ketika kehidupan kamu sedang sukses-suksesnya memang itulah ujian yang paling terbesar sih sebenarnya. Bukan di saat kondisi kehidupan kamu lagi terpuruk. Nah, sebenarnya itu juga tetapi ketika lagi sukses-suksesnya di sini, ya ini juga ujian tetap ada. Ujian dari mana teman-teman? Ya tentu datangnya dari pihak-pihak ketiga gitu sih. Ya, tetapi semuanya dapat terkendalikan dengan baik, ya. Kemudian untuk masalah kondisi kehidupan sosial ya ataupun keuangan untuk teman-teman Cancer yang sudah berumah tangga memang dapat aku akui rezeki kamu cukup bagus di sini teman-teman ya dan bahkan akan terus mengalami peningkatan ya. Oke, kestabilan, ekonomi, keuangan, semua gitu ya. Jadi kedua hal ini benar-benar kamu dapatkan, tetapi memang harus tetap waspada dan berhati-hati ya teman-teman. Di balik kebahagiaan pencapaian kesuksesan yang sedang kamu dapatkan, kamu terima ini ya, selalu saja ada orang-orang yang nggak suka ya. Selalu saja ada orang-orang yang iri dan dengki. Jadi di sini kamu harus lebih waspada. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran. Oke, dan pada kartu yang pertama aku punya Three of Cups. Ya, 3 cangkir muncul. Sebenarnya kartu pertama ini kalau berbicara untuk masalah pencapaian, keberhasilan ya ataupun masalah ekonomi bagus teman-teman. Tetapi ketika ini kita kaitkan dengan kehidupan asmara, ya berpacaran, tentu ini adalah sebuah energi yang negatif. Kenapa? Ini seperti adanya sebuah cinta segitiga. Nah ini, ya ini aku maksud negatif energinya teman-teman. Ya, hal-hal yang mungkin sifatnya itu adalah cinta terlarang teman-teman ya. Cinta segitiga sih yang dilakukan oleh seseorang yang memang kamu kenal dengan baik. Oke. Dan ini Death ya. Death itu adalah sebuah kartu yang sebenarnya kalau berbicara masalah kehidupan berpacaran teman-teman ya dia ingin mengakhiri hubungan gitu ya. Ingin mengakhiri hubungan dengan kamu dan ingin menjalin sebuah hubungan asmara dengan si pihak ketiga tadi. Ya jadi bagi kamu teman-teman yang mungkin merasakan sebuah hubungan kamu yang mungkin memang feeling firasat kamu, intuisi kamu mengatakan bahwasanya dia telah berselingkuh ataupun ada hal-hal yang aneh. Mungkin memang benar adanya sih ya karena memang aku melihat ada pihak ketiga di dalam hubungan asmara kamu dan bahkan dalam waktu dekat ini dia bakal mungkin ya meninggalkan kamu gitu loh teman-teman ya memutuskan kamu nah itu ya dan kemudian nah ini ya ada King of Pentacles ternyata memang selama ini dia hanya ingin manfaatin kamu teman-teman ya hanya ingin uang dan mohon maaf mungkin ya hanya dijadikan sebagai pelampiasan belaka karena ini energinya terbalik gitu sih ya jadi pada momen ini ketika kamu sudah menyadari hubungan kamu toksik teman-teman ya hubungan kamu mungkin kesannya hanya manfaatin doang tentu ya kamu harus benar-benar membuka mata dong teman-teman ya. Jangan sampai kamu terus-menerus mau dimanfaatin dan ketika sudah dimanfaatin, ditinggal pergi nih ya. Kecuali memang terus bersama kamu, nah mungkin ya masih ada lah ya ibaratkan pengorbanan kamu, perjuangan kamu di situ tidak sia-sia. Oke next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang jomblo, single mom, dan single dad ya. Nah aku punya Five of Cups ya. 5 cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kekecewaan teman-teman. Ya, tentang sebuah kekecewaan, kegagalan, ataupun tentang adanya situasi dan kondisi yang dimana kamu tuh ngerasa udah putus semangat gitu teman-teman ya, putus asa dengan keadaan yang ada. Mungkin bisa jadi selama ini kamu selalu gagal di dalam menjadi sebuah hubungan. Ketika kamu sudah putus, ya ketika kamu mungkin juga sulit di dalam mencari pasangan, sehingga di sini membuat kamu tuh ngerasa jadi pesimis, merasa jadi nggak percaya diri, teman-teman. Nah, oke sih, mungkin semua apa yang kamu rasakan itu cukup benar. Semua orang pasti pernah mengalami sebuah kegagalan, tetapi jangan jadikan sebuah kegagalan itu sebagai alasan untuk kamu, teman-teman, ya
lantas tidak mau berjuang untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Nah, itu sih sebenarnya. Ya, mungkin memang belum waktunya gitu sih. Nah, apakah pertanyaannya apakah dalam pekan ini ya bakal ada potensi dan peluang kamu akan segera bertemu dengan pasangan hidupmu, teman-teman? Ternyata aku punya The Magician. Ada ya sih sebenarnya. Ada kok potensinya, teman-teman ya. Kamu akan segera bertemu dengan pasangan hidupmu nih. Yang paling terpenting adalah saat ini kamu harus percaya diri itu. Bagaimana cara membangkitkan kepercayaan diri di dalam diri kamu, teman-teman? Ya, maka cara untuk membangkitkan rasa kepercayaan diri di dalam diri kamu adalah ya, kamu harus memperbaiki diri kamu terlebih dahulu, gitu sih. Memperbaiki diri kamu dengan cara apa? Dengan mendekatkan diri ya lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing kah, ya, teman-teman. Kemudian, kamu harus selalu mensugesti diri kamu, teman-teman, ya, memotivasi diri kamu sendiri nih, gitu sih. Dan bahkan melihat kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain. Kalau orang lain bisa bahagia, sukses, dan lain sebagainya, kenapa kamu tidak? Nah, itu juga harus kamu jadikan sebagai pandangan di dalam diri kamu. Kemudian yang harus kamu lakukan adalah harus ada perjuangan dan pengorbanan, teman-teman. Ya, memang sih untuk lebih bahagia, untuk sukses, berhasil, dan lain sebagainya ya, harus ada perjuangan dan pengorbanan kamu nih. Ya, jadi sebenarnya semua itu pasti bisa bahagia, teman-teman. Dan jangan pernah merasa diri kamu selalu gagal di dalam segala hal deh. Ya, terutama untuk kehidupan asmara. Karena bisa jadi potensi dan peluang yang akan kamu dapatkan ini, ya mungkin ya kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu gitu loh teman-teman ya. Oke, next. Yang terakhir ya, kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Bagus nih energinya ya teman-teman ya. Aku melihat seperti ada energi penaklukan ya, ataupun menemukan cinta sejatinya gitu, mohon maaf ya. Kemudian aku melihat ada sebuah chemistry ya teman-teman. Ada sebuah chemistry antara kamu dengan dia nih. Dan ini adalah sebuah takdir baik yang sebenarnya sudah direncanakan oleh Tuhan kepada kamu loh. Dan di sini bakal ada sebuah kehidupan baru. Tantangan kehidupan baru apa teman-teman? Ya itu tadi ketika kamu single, jomblo ya kan, dipertemukan dengan seseorang yang tepat, tentu ya ini sebuah momen kehidupan baru yang akan kamu jalani gitu. Dan semoga sih ini energi ini benar-benar baik untuk kamu teman-teman, dan semoga dia adalah seseorang yang terbaik gitu sih. Oke. Karena memang energinya sangat positif. Next ya, kita akan lihat 12 tanggal lahir ya yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari teman-teman Cancer. Nah, aku punya tanggal 31, 23, 30, 13, tanggal 3, 22, kemudian ada tanggal 12, tanggal 4, tanggal 11, tanggal 1, tanggal 7, dan tanggal 8. Maka aku rasainlah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.